Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 205. Oke lah, nggak usah banyak mang ming meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini Xiaoyan, Jing Wuchen dan juga Long Yi, mereka bertiga menuju ke arah batu berwarna hitam coklat yang telah mengambang di depan sana. Xiaoyan mengenali bahwa batu itu adalah naga batu raksasa yang tampaknya tidak bergerak selama jutaan tahun lamanya. Ketika naga batu raksasa merasakan ada sesuatu yang telah mendekat, tiba-tiba saja batu yang selama ini terdiam itu menunjukkan sebuah fluktuasi yang tidak biasa. Tubuhnya bergetar hebat, sebuah retakan telah muncul yang kemudian pung! Suara ledakan telah terdengar dan hal ini menimbulkan tebing yang ada di dekatnya langsung runtuh. Asap debu telah membumbung tinggi ke udara. Tak lama kemudian, tubuh dari binatang iblis itu benar-benar melayang dengan ukuran yang sangat panjang dan juga besar, dipenuhi dengan kekuatan yang sangat mengejutkan. Sepasang mata berwarna merah menyala kini telah perlahan terbuka dan dipenuhi dengan rasa jengkel karena telah diganggu dengan kemunculan Xiaoyan dan juga kelompoknya. Tanduk hitam yang ada di atas kepala dari naga batu ini tiba-tiba memancarkan sinar cahaya gelap membawa aura yang begitu dingin. Jing Wuchen ketika melihat tanduk hitam dan juga mata merah dari naga batu, dia hanya bisa berkata, "Ya Tuhan, ini benar-benar naga batu, salah satu binatang terkuat yang berada di bintang 6 Dodi." Seluruh tubuhnya telah tertutupi oleh sisik tebal dari bebatuan, membuatnya kebal terhadap serangan pedang dan juga belati apapun. Konon dia juga memiliki pertahanan jiwa yang sangat luar biasa. Mendengarkan ucapan dari seorang Jing Wuchen membuat Xiaoyan hanya bisa menyepitkan matanya. Namun Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Dia malah mengeluarkan pedang berat guna api surgawi, lalu sosoknya melesat. Hanya dalam waktu yang singkat Xiaoyan sudah berada di bawah perut dari naga batu raksasa ini. Dengan ayunan pedang berat, dia menghantamkan pada bagian perut itu yang kemudian diar. Saking kerasnya sisik dari naga batu, hantaman pedang Xiaoyan tidak menimbulkan sesuatu yang serius. Seolah-olah tubuh dari naga batu raksasa ini memang tidak bisa dihancurkan. Xiaoyan mengambil langkah mundur sambil berkata, "Sungguh pertahanan yang luar biasa tangguhnya." Meskipun serangan dari Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan penuh, namun serangan itu juga tidak lemah dan dia benar-benar tak menyangka bahwa naga batu hanya terdiam dan tidak bereaksi ketika akan diserang oleh Xiaoyan. Detik berikutnya, naga batu itu pun mengaum dengan keras. Matanya melotot menatap pada Xiaoyan yang sudah mengambil langkah untuk mundur. Kekuatan di tahap awal dari bintang 6 Dodi dari naga batu ini sudah cukup untuk menakut-nakuti ketiga orang kecil seperti kelompok Xiaoyan tersebut. Namun Xiaoyan mengabaikan amarah dari naga batu raksasa. Sosoknya kembali melesat dan langsung bergerak di depan dari naga batu ini. Serangkaian serangan kembali dilancarkan oleh Xiaoyan yang kemudian serang. Pedang berat guna api surgawi telah memukul bagian kepala dari naga batu ini beberapa kali. Dan sebelum naga batu raksasa sempat bereaksi, Xiaoyan telah kembali menggunakan teknik gerakan Dou untuk menjauhkan dirinya lagi. Meskipun serangan Xiaoyan tidak menimbulkan kerusakan yang berarti, tapi upaya tersebut sedikit membuahkan hasil. Hal ini benar-benar membuat sang naga batu menjadi lebih marah lagi. Makhluk besar itu pun mengeluarkan suara raungan yang sangat memekakkan telinga, mengibaskan ekornya ke udara. Mata merahnya menatap Xiaoyan dengan penuh amarah yang kemudian tubuh besarnya ini langsung menerjang ke arah Xiaoyan untuk memberikan serangan balasan. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Xiaoyan. Dia memang menginginkan bahwa naga batu itu mengincar Xiaoyan supaya Xiaoyan bisa menjauhkan sang naga batu dari pohon kehidupan. Xiaoyan kali ini terus menggunakan teknik Dou pergerakan. Dia menyatu dengan udara, sesekali menyerang naga batu, sesekali mundur. Tak lama kemudian sang naga batu dipancing untuk semakin menjauh dari pohon kehidupan. Untuk menghindari kecurigaan dari sang naga batu, Jing Wuchen dan juga Long Yi secara diam-diam mengikuti dari arah belakang. Tapi mereka sebenarnya hanya membuntuti saja, sesekali juga melakukan serangan yang dangkal dan juga tidak berbahaya, seolah hanya
untuk pamer saja. Ukuran tubuh dari naga batu ini saking besarnya, dia benar-benar memiliki pertahanan yang luar biasa. Tapi kecepatan dan juga kelincahannya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Xiaoyan yang memiliki teknik Do pergerakan, yaitu angin tanpa jejak. Sang naga batu terus diprovokasi oleh seorang Xiaoyan, namun sama sekali makhluk besar itu tak mampu menyentuh tubuh dari Xiaoyan. Akhirnya, dadadadadang, Xiaoyan kembali memberikan serangan dan entah ini serangan yang keberapa kali. Xiaoyan benar-benar sengaja mengerahkan lebih banyak kekuatan setelah menghindari mulut dari naga batu yang telah membuka lebar-lebar untuk menggigit dirinya. Xiaoyan sekali lagi menghantamkan pedang berat kunapi surgawi yang sangat keras pada tanduk hitam dari sang naga batu ini. Tanduk hitam itu sebenarnya adalah senjata pertahanan yang paling tajam dari naga batu, tapi juga merupakan titik pertahanan terlemahnya setelah terkena serangan dari seorang Xiaoyan. Naga batu langsung merasa pusing, tubuhnya terhuyung dan hampir jatuh dari udara. Naga batu mengibas-ngibaskan kepalanya, lalu dia mengaum dengan keras melihat pada Xiaoyan dengan amarah yang terus bertambah. Berulang kali Xiaoyan telah mempermainkan dirinya. Naga batu kini telah menarik nafas dalam-dalam. Dia telah berada di puncak amarah. Tubuhnya tiba-tiba saja melingkar, berniat menggunakan kekuatan seperti Pegas untuk mengejar Xiaoyan dengan cepat. Namun dia teringat sesuatu. Tubuhnya tiba-tiba berhenti, yang kemudian naga batu menoleh ke arah belakang. Ternyata dia sudah cukup jauh dari pohon kehidupan yang seharusnya terus dia jaga. Tatapan mata dari naga batu ini kemudian melihat pada Jing Wuchen dan juga Long Yi yang sudah tidak lagi melakukan pengejaran. Secercah keraguan terlintas dari pupil matanya, seolah Xiaoyan menyadari sesuatu bahwa naga batu ini telah menemukan hal. Yang lainnya, Xiaoyan pun menjadi cemas dan kemudian dia berteriak, "Hei naga batu, ayo kejar aku. Jika berani, tangkaplah aku saat ini juga." Xiaoyan benar-benar menunjukkan sebuah penghinaan dan juga provokasi terhadap naga batu ini lebih mendalam. Xiao Yi yang bertengger di atas kepala Xiaoyan hanya bisa menggaruk kepalanya dengan cara yang bingung. Dia tidak sepenuhnya mengerti apa maksud dari Xiaoyan, namun Xiao Yi juga langsung meniru ejekan dari Xiaoyan itu. Dia mengangkat kedua jari tengahnya ke arah sang naga batu. Naga batu ketika melihat apa yang dilakukan Xiao Yi, dia segera berkata, "Sialan, bahkan seorang bayi ingusan yang belum disapih juga berani bertindak untuk menghina diriku. Ini benar-benar sudah di luar batas kesabaranku." Naga batu yang sudah diliputi dengan amarah tak terkendali, dia langsung meledakkan kekuatan dahsyat, mengibaskan ekornya dengan keras dan seketika melontarkan dirinya ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Pada saat yang sama dia juga telah membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelan Xiaoyan bersama dengan Xiao Yi. Bahkan kali ini ruang yang berada di beberapa meter sekitar Xiaoyan tampaknya telah terkunci. Pada saat ini sinar matahari berwarna keemasan telah bersinar dan menunjukkan bahwa ini adalah waktu tengah hari, merupakan waktu terbaik untuk memanen buah kehidupan. Di bawah pancaran dari sinar matahari keemasan itu, buah kehidupan dan juga pohon kehidupan benar-benar memancarkan sinar. Buah kehidupan berwarna merah terang dan kemudian juga memancarkan aroma yang cukup mempesona. Hati Xiaoyan telah dipenuhi dengan sebuah kegembiraan. Dia tidak lagi melarikan diri. Cahaya merah yang menyala muncul dari tubuhnya dan kemudian meliputi area beberapa mil. Xiaoyan berkata, sekarang adalah waktunya. Mulut dari naga batu yang sudah terbuka lebar, yang hendak menutup untuk menggigit Xiaoyan, tiba-tiba tubuhnya berhenti dan juga membeku. Lalu dia mengeluarkan sebuah ratapan, menggelengkan kepalanya dan juga berguling-guling di udara. Cairan merah menyembur dari sudut mata naga batu ini dan menetes seperti hujan merah. Karena itu sebenarnya adalah teknik kekuatan jiwa langit yang dingin yang telah dilepaskan oleh Xiaoyan. Setelah memberikan serangan pada naga batu ini, Xiaoyan berkata, meskipun pertahanan jiwamu cukup bagus, tapi aku tak percaya bahwa kau bisa menahan langit yang dingin milikku. Dengan teknik pertempuran langit yang dingin, Xiaoyan benar-benar tidak memberikan kesempatan bagi naga batu
Seluruh tubuh dari makhluk itu telah diselimuti oleh cahaya merah yang kemudian membuatnya berhenti tanpa menunda waktu. Soyen pun langsung mengaktifkan kekuatan bertarung. Dia mengayunkan pedang berat kuno api surgawi. Yang kali ini bayangan pedang 777 telah muncul secara bersamaan yang kemudian bergabung kembali menjadi satu pedang. Lalu diar! Hal ini pun dihantamkan pada tubuh naga batu yang telah berhenti di udara. Di bawah serangan kekuatan penuh dari teknik pedang milik Soyen, akhirnya sebuah retakan muncul pada sisik batu dari naga batu tersebut. Tak berhenti sampai di situ saja, Soyen langsung menengguk cairan Qingling dan kemudian melepaskan teknik pedangnya 1000 kaki tanpa bayangan untuk sekali lagi. Naga batu benar-benar menderita pukulan terus-menerus. Dia berteriak berulang kali dan tak lagi mampu mempertahankan tubuhnya. Lalu diar! Dia pun jatuh terhempas, menabrak tanah yang ada di bawah sana sampai menciptakan lubang yang sangat besar. Soyen ketika menyaksikan adegan ini hanya bisa mengatakan, naga batu yang berada di tahap awal bintang 6 Dodi memang sangat kuat. Dia selamat dari serangan mendadak langit dingin milikku, diikuti oleh 5 serangan 1000 kaki tanpa bayangan berturut-turut, dan dia hanya terluka parah, bahkan tidak meninggoy. Ledakan kekuatan yang sangat dahsyat itu telah membuat Soyen cukup kewalahan dan dia terengah-engah setelah mengeluarkan serangan 1000 kaki tanpa bayangan sebanyak 5 kali. Di kejauhan, Jing Wuchen telah mengumpulkan seluruh buah kehidupan berdiri dengan tatapan mata kosong. Di bawah pohon kehidupan, mata dari seorang Jing Wuchen melihat sebuah ketidakpercayaan pada saat dia menemukan naga batu tergeletak di sebuah lubang yang sangat besar akibat serangan dari Soyen tersebut. Jing Wuchen hanya bisa mengatakan, apakah ini kekuatan sejati dari Soyen? Apakah ini benar-benar kekuatan seseorang yang berada di puncak bintang 4 Dodi? Mungkinkah seseorang di puncak bintang 4 Dodi akan bisa memiliki teknik bertarung seperti itu? Jika aku mungkin tidak akan bisa menahan setengah gerakan dari Soyen ini. Kekuatan dari seorang Jing Wuchen juga sama dengan Soyen berada di puncak bintang 4 Dodi. Tapi kemampuan bertarung dari seorang Soyen sangat di luar nalar. Detik berikutnya naga batu kembali bangkit dan dia mengaum dengan suara yang sangat keras hingga sampai menggetarkan seluruh tempat ini. Naga batu berjuang mengangkat kepalanya, melihat bahwa seluruh buah kehidupan yang ada di pohon kehidupan telah menghilang. Dia kemudian melihat pada Jing Wuchen yang berdiri di bawah pohon kehidupan, segera mengerti bahwa dia telah tertipu oleh Soyen. Dia yang selama ini telah menjaga buah kehidupan, dan ketika buah itu sudah matang, ternyata malah diambil oleh orang lain, membuatnya sangat marah. Sebuah gelombang cahaya melesat dari dalam mulut naga batu ini mengincar seorang Jing Wuchen. Di tempat gelombang cahaya lewat, udara tampaknya telah bergelombang, dan pada saat ini Soyen berada di titik di mana kekuatan lamanya telah habis dan kekuatan barunya belum muncul. Soyen bahkan tak punya waktu untuk menghalau serangan dari naga batu yang telah mengarah pada Jing Wuchen. Namun pada akhirnya serangan itu telah membuat Jing Wuchen tersadar, dan sayangnya dia tak punya waktu untuk menghindar, hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika gelombang cahaya mendekat pada dirinya. Ketika posisi dari seorang Jing Wuchen telah terpojok, tiba-tiba saja Long Yi berteriak, "Biarkan aku yang mengatasinya." Long Yi selalu ingin menguji apakah dia mampu menahan serangan dari seseorang yang berada di tahap awal bintang 6 Dodi, meskipun hanya binatang iblis. Melihat gelombang cahaya yang telah mendekat itu, Long Yi tidak takut, malah raut wajahnya menunjukkan sebuah rasa senang. Dia menghentakkan kakinya bergegas maju, mengaktifkan kekuatan 9 naga petir emas misterius dan juga kekuatan garis keturunan naga tanpa ragu-ragu. Sisik emas hitam dengan cepat menutupi seluruh tubuh dari seorang Long Yi. Lalu mata emasnya juga telah berubah menjadi emas hitam dengan aura yang dahsyat muncul dari dalam tubuh Long Yi. Untuk saat ini Long Yi telah benar-benar menerjang ke arah depan, menyelesaikan serangkaian gerakan dalam satu tarikan nafas. Tombak petir emas yang ada di tangannya kini telah dilambaikan yang kemudian
akan dihantamkan pada gelombang cahaya yang telah datang. Ketika keduanya saling bertemu, suara mendesis telah terdengar ketika ujung dari tombak emas ini bergesekan dengan sinar cahaya yang telah dilepaskan oleh naga batu. Jing Wuchen ketika menyaksikan adegan itu hanya bisa berteriak, "Dasar bocah nakal!" Mata Jing Wuchen melebar karena tercengang. Dalam hatinya, dia mengutuk sendiri karena tidak segera menjauh setelah memetik buah kehidupan dan malah membuat naga batu mengirimkan serangan pada dia. Namun, Jing Wuchen juga bertanya-tanya apakah Long Yi akan mampu bertahan dari serangan naga batu itu. Jika sampai terjadi sesuatu pada Long Yi, apa yang harus dilakukan Jing Wuchen? Dia benar-benar lupa bahwa pengaturan Zhou secara alami menyiratkan kepercayaan pada pertahanan Long Yi. Dalam sekejap, tombak petir emas milik Long Yi telah benar-benar berbenturan dengan gelombang cahaya. Kedua aliran energi dari kekuatan pertempuran seketika merobek ruang yang ada di sekitarnya, menciptakan sebuah celah di udara yang kemudian menimbulkan ledakan ke arah tanah. Batu, kerikil, debu, dan juga yang lainnya kini telah langsung berhamburan ke udara, menciptakan asap debu yang cukup tebal. Di tengah-tengah kepulan dari asap debu itu, Long Yi telah melepaskan tombak dari tangannya. Dia terhuyung mundur 3 langkah dengan wajah yang nampak pucat. Pakaian Long Yi juga telah compang-camping, namun dia tidak mengalami luka apapun. Malah dia tersenyum, tampak penuh kegembiraan yang tidak terkendali terpancar dari matanya. Dia telah dengan gigih menahan gelombang serangan dari naga batu. Di tahap awal, bintang 6 Dodi membuktikan bahwa Long Yi memang benar-benar memiliki pertahanan setara dengan makhluk ini. Bahkan tanpa Long Yi berubah wujud menjadi wujud aslinya, yaitu naga emas. Jika dia berubah menjadi seperti itu, bahkan pertahanannya bisa dikatakan setara dengan makhluk yang berada di tahap menengah bintang 6 Dodi. Jing Wuchen ketika menyaksikan pemandangan ini, dia tak percaya. Jantungnya berdebar kencang, matanya dipenuhi kejutan yang tak terduga bahwa Long Yi benar-benar mampu menahan dan juga menghilangkan serangan dari sang naga batu. Zhou Yan dan juga Long Yi, keduanya seperti anak dan ayah. Salah satu dari mereka bisa melukai naga batu dengan parah, sementara yang lainnya mampu menahan serangan dengan sangat kuat. Hal ini adalah kombinasi yang cukup menakjubkan. Jing Wuchen saking terkejutnya, dia hanya bisa melongo. Namun Zhou Yan kali ini menatap Jing Wuchen dengan penuh amarah, karena Jing Wuchen sangat sembrono. Jika bukan karena pertahanan dari seorang Long Yi, mungkin Jing Wuchen sudah lenyap untuk saat ini. Zhou Yan kemudian mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan dan dia meminum cairan Qingling yang ada di dalamnya, memancarkan aura yang cukup luar biasa, berusaha memusnahkan segalanya. Kekuatan jiwa Zhou Yan, yaitu langit yang dingin, kembali menyapu keluar dari dalam dirinya. Ditambah dia juga telah mengayunkan pedang berat kuno api surgawi dengan aura yang tidak terkalahkan. Seluruh serangan ini menghantam naga batu yang ada di bawah sana dan akan bangkit kembali. Atas perintah dari pikiran dari seorang Zhou Yan, Xiao Yi yang berada di atas kepala Zhou Yan kali ini juga telah melambaikan telapak tangannya untuk mengeluarkan api teratai yang kemudian dilemparkan bersama dengan serangan Zhou Yan untuk melesat ke arah dari naga batu. Merasakan aura yang sangat luar biasa kuatnya, pupil dari naga batu yang berwarna merah itu dengan cepat menyipit. Dia telah mengabaikan keterkejutan ini karena serangan dari gelombang cahaya dia sebelumnya telah gagal. Hal ini benar-benar membuatnya panik, yang kemudian merangkak keluar dari lubang dan mencoba untuk menghindari serangan dari Zhou Yan dan juga Xiao Yi itu. Tapi bagaimana mungkin teknik pertarungan jiwa milik Zhou Yan yang bernama langit yang dingin bisa dihindari? Meskipun serangan jiwa Zhou Yan tidak bisa langsung melenyapkan naga batu, tapi serangan itu bisa membuatnya terdiam. Tubuhnya langsung kaku dan mencegahnya menghindari pukulan berat dari Zhou Yan. Pada saat ini, serangan-serangan yang telah menimpa tubuh dari naga batu seperti badai yang telah menghujani tubuhnya. Akhirnya krak, 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 serangkaian suara retakan muncul pada sisik dari naga batu. Hal ini pecah dan bergema. Kemudian
kekuatan dari pedang berat kuno api surgawi milik Xiaoyan secara khusus menargetkan titik luka pada tubuh naga batu. Dalam beberapa serangan, dia benar-benar menghancurkan sisik yang telah retak itu. Energi pertempuran yang sangat keras mengalir deras pada tubuh naga batu. Hal ini menembus sampai ke dalam yang kemudian mematahkan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh naga batu tersebut. Bahkan beberapa organ dalamnya juga telah rusak. Api teratai milik Xiaoyi kini telah mengikuti dengan cermat. Hal itu juga langsung masuk ke dalam tubuh naga batu melalui area yang telah terbuka. Pada akhirnya, kembang api berwarna merah muncul dari dalam tubuh naga batu ini, yang kemudian sang naga batu mengaum ke arah langit. Ceritanya penuh dengan penderitaan. Tubuhnya telah kembali terlempar dan dia terjatuh di tanah tanpa daya. Cairan merah terus menyembur keluar dari tubuh naga batu yang telah hancur. Jelas kali ini naga batu tersebut benar-benar mengalami luka yang sangat fatal. Naga batu masih dengan susah payah mengangkat kepalanya, menatap pada Xiaoyan, lalu mengamati Long Yi dan juga Jing Wuchen yang sudah menghindar ke arah samping. Kilatan amarah telah muncul di pupil mata yang telah membesar itu. Kenapa 3 semut kecil ini yang hanya berada di puncak bintang 4 Dodi bisa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Aku benar-benar tidak mengerti. Dan buah kehidupan yang telah kujaga sekarang juga telah jatuh ke tangan 3 semut ini. Bahkan kemungkinan saat ini inti iblisku juga akan menjadi milik mereka. Memikirkan hal seperti ini saja membuat sang naga batu benar-benar tidak rela. Kebencian semakin membesar dalam pandangan matanya terhadap Xiaoyan dan juga 2 yang lainnya. Tak lama kemudian, tatapan mata penuh dengan tekad membuat sang naga batu perlahan menutup matanya dan tubuhnya dengan cepat membengkak. Jing Wuchen ketika menyaksikan adegan ini, dia berteriak, "Oh tidak! Cepat mundur! Naga batu itu ingin menghancurkan dirinya sendiri!" Tangan dari seorang Jing Wuchen langsung meraih Long Yi dan mengajaknya untuk terbang menjauh. Xiaoyan juga telah melesat ke sisi mereka dalam beberapa lompatan. Begitu ketiganya berhenti, raungan yang mengguncang langit meletus di tempat ini, yang kemudian di tengah cipratan dari cairan-cairan berwarna merah dan juga daging-daging yang berhamburan, seluruh ruangan telah diselimuti oleh energi pertempuran yang cukup mengerikan. Batu di tempat sekitar juga telah meledak menjadi debu. Hal ini menimbulkan kepulan asap yang sangat tebal. Xiaoyan dan juga 2 lainnya bisa merasakan bahwa tanah di bawah kaki mereka bergetar dengan hebat. Ketiganya pun saling bertukar pandang. Mereka tak kuasa menahan diri. Secercah rasa takut juga terpancar dalam pandangan mata mereka bertiga. Jing Wuchen mengelus dadanya sambil berkata, "Astaga, binatang iblis yang berada di tahap awal bintang 6 Dodi benar-benar telah melakukan penghancuran diri sendiri. Ini sangat mengerikan. Untung saja kita dengan cepat menghindar. Jika tidak, mungkin kita akan terluka parah atau bahkan terseret ke dalam kematian." Xiaoyan kemudian juga menimpali, tentu saja, binatang iblis bintang 6 Dodi ini dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Setiap meridian dari dalam tubuhnya serta garis darah mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Ketika seluruh kekuatan ini terkonsentrasi dan meledak, maka daya hancurnya juga sangat besar. Namun tubuhnya yang besar juga memiliki kelemahan, yaitu tidak fleksibel. Itulah sebabnya kita bisa memburunya dengan begitu mudah. Jing Wuchen melihat pada Xiaoyan sambil berkata, "Itu karena teknik pertarungan jiwamu sangat menakutkan. Kedua kalinya kau telah membuat naga batu itu membeku tak mampu bergerak, yang kemudian seranganmu bisa melukainya dengan fatal." Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil mengelus Xiaoyi yang ada di dalam pelukannya sambil berkata, "Kemampuan teknik bertarung jiwa adalah satu aspek, tapi tanpa Xiaoyi mengalahkan makhluk ini benar-benar tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin aku harus mengeluarkan usaha lebih banyak. Bahkan kekuatan dari teknik pedangku telah menghabiskan begitu banyak energi ketika aku mencoba untuk menjatuhkannya dari udara."
Jing Wuchen kemudian bertanya dengan ingin tahu. Baiklah, kau tidak perlu merendah hati seperti ini. Aku ingin tahu sebenarnya berapa level dari teknik bertarung jiwamu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Jawaban dari seorang Xiaoyan membuat Jing Wuchen terkejut. Bahkan Xiaoyan yang memiliki teknik bertarung jiwa yang luar biasa ini tidak tahu level kekuatan di tahap apa teknik bertarung jiwanya tersebut. Melihat seorang Jing Wuchen penuh keterkejutan, Xiaoyan hanya menggaruk kepalanya, kemudian dia menjelaskan dengan canggung. Teknik bertarung jiwa ini terlalu mendalam. Aku hanya mempelajarinya sedikit saja, jadi aku tak bisa menentukan apa tingkatannya. Dan tidak ada yang pernah memberitahuku tentang teknik ini. Kurasa teknik ini mungkin setara dengan tingkat Kuasi Sain. Jing Wuchen mulutnya ternganga. Apa? Sebuah teknik yang berada di tingkat Kuasi Sain? Astaga, saudara Xiaoyan, jangan menakutiku dengan tingkat lanjutan seperti itu. Teknik Domu benar-benar membuatku ketakutan setengah mati. Xiaoyan kemudian mengatakan, kau takut hanya karena itu? Jika ku katakan pada dirimu bahwa teknik pedangku yang aku gunakan sebelumnya juga termasuk dalam tingkat Kuasi Sain, apa yang akan kau pikirkan saat ini? Jing Wuchen tubuhnya langsung terhuyung mundur. Dia tersungkur jatuh ke belakang. Untungnya Long Yi bertindak dengan cepat, menahan tubuh dari Jing Wuchen. Hah? Bahkan teknik pedangmu juga berada di tingkat Kuasi Sain? Jing Wuchen mengatur nafasnya. Dia kembali berdiri menatap Xiaoyan seolah-olah melihat monster. Apakah kau tahu berapa banyak teknik Do yang berada di tingkat Kuasi Sain di dalam benua Dodi ini? Bisa kukatakan jumlahnya sangat sedikit. Dan kau benar-benar punya dua. Salah satunya adalah teknik bertarung jiwamu itu. Bukannya ketahanan mental dari diriku yang kurang, tapi kau sungguh monster yang menakutkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan juga akan mengungkapkan rahasianya yang lain kepada Jing Wuchen? Jika dia melakukan hal itu, mungkin Jing Wuchen akan langsung pingsan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.